pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, baik. Tapi sepertinya kalian kurang semangat. Sebelum kita memulai kegiatan, agar kalian lebih semangat, Ibu punya alarm penyemangat. Nah, apabila Ibu mengatakan semangat pagi, kalian kepalkan tangan dan mengatakan semangat, semangat, semangat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Ibu coba ya. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, sekali lagi. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Ya. Nah, sudah semangat ya. Sebelumnya kalian sudah kenal dengan Ibu? Belum, Ibu. Ya, belum ya. Jadi Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama Ibu Filka Adela dari Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Tadulako. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Ika. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, Ibu juga ingin mengetahui nama kalian agar lebih akrab ya. Ibu mengabsen, terus kalian berdiri dan memperkenalkan nama. Bisa? Bisa, Bu. Baik, Ibu akan mengabsen. Mutmainah. Hadir, Bu. Fadila Egit ya. Hadir, Bu. Ya, silakan perkenalkan nama. Iya, bagus. Nah, kita kan sudah saling mengenal ya. Jadi sebelum kita lanjut, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal. Nah, tentunya hari ini Ibu punya topik yang menarik untuk kalian. Sebelum lanjut, Ibu akan menjelaskan tujuan umum dan tujuan khusus dari topik hari ini. Jadi, tujuan umumnya yaitu peserta didik mampu memiliki pemahaman tentang pacaran dan dampak negatifnya sehingga dapat memutuskan untuk memfokuskan diri pada tugas sebagai siswa untuk belajar. Kemudian tujuan khusus, peserta didik dapat memahami tentang pacaran. Yang kedua, peserta didik dapat memahami pacaran di usia remaja. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memahami dampak negatif dari pacaran bagi remaja. Nah, kita sudah tahu tujuan umum dan tujuan khusus dari topik hari ini. Nah, sampai di sini, apakah kalian sudah paham dari tujuan-tujuan yang Ibu sampaikan? Sudah, Ibu. Paham, Bu. Ya, sudah paham ya. Jadi siap untuk mengikuti kegiatan kita hari ini? Siap. Ya, siap. Baik, seperti Ibu yang katakan tadi bahwa topik kita hari ini yaitu dampak pacaran di kalangan remaja. Nah, sebelum kita masuk ke materi yaitu dampak pacaran di kalangan remaja, nah Ibu mau tanya, di sini ada yang pacaran? Ada, Bu. Ya, ada ya. Kalian tahu apa itu pacaran? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ayo. Ya, silahkan. Ya, bagus sekali. Siapa lagi? Oh ya, silahkan Fadila. Baik sekali. Nah, langsung saja ya kita lihat bersama pengertian dari pacaran. Di sini pengertian dari pacaran yaitu pacaran adalah serangkaian aktivitas bersama yang diwarnai keintiman seperti adanya rasa kepemilikan dan keterbukaan diri serta adanya keterikatan emosi antara pria dan wanita yang belum menikah dengan tujuan untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lain sebagai pertimbangan sebelum menikah. Nah, jadi bisa dipahami. Kita lanjut, penyebab pacaran di usia remaja. Nah, kira-kira siapa yang tahu penyebab pacaran di usia remaja? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, silahkan Fadila. Ya, bagus sekali. Siapa lagi? Oh iya, Mukminah, silahkan. Ya, bagus ya pendapat dari teman-teman kalian. Kita lihat bersama. Nah, pertama penyebabnya itu globalisasi. Globalisasi yang paling mempengaruhi para remaja sekarang adalah globalisasi akibat perkembangan internet. Nah, kita bisa melihat ya, para remaja pasti kadang mengakses internet. Nah, seperti Facebook, Instagram, Twitter. Nah, kadang mereka melihat di sana
mereka melakukan tindakan pacaran, sehingga mereka juga mengikuti budaya-budaya orang luar untuk berpacaran. Nah, kemudian yang kedua, membuktikan diri cukup menarik. Pacar merupakan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa mereka cukup menarik dan patut untuk mendapat perhatian dari lingkungan sekelilingnya. Ya, jadi itu ya poin nomor 2. Terus yang ketiga, adanya pengaruh kawan. Kawan dari kalangan tertentu pasti juga mempunyai gaya hidup tertentu pula, seperti halnya berpacaran. Nah, jadi apabila kalian mempunyai teman, sering bersama teman kalian yang sudah berpacaran, pasti kalian juga ada rasa ingin melakukan pacaran. Nah, kita lanjut. Nah, dampak pacaran di kalangan remaja. Siapa yang mau menyebutkan apa saja dampak pacaran di kalangan remaja? Ya, saya persilahkan. Ayo, siapa? Ya, Mutmainah silakan. Ya, siapa lagi? Fadila? Oh ya, silakan. Ya, menurunnya prestasi. Ya, bagus. Nah, kita lihat bersama ya. Prestasi sekolah bisa meningkat atau menurun. Siapa yang bisa menjelaskan di poin ini? Ya, silakan. Ya, bagus. Nah, jadi prestasi sekolah bisa meningkat atau menurun. Nah, seperti yang dijelaskan teman kalian tadi, bahwa prestasi sekolah itu bisa meningkat. Kenapa? Karena kadang kan kalau orang pacaran itu dia bisa termotivasi untuk lebih baik lagi, sehingga dia berusaha untuk berprestasi di sekolah. Kemudian bisa menurun. Kenapa bisa menurun? Karena kadang dalam satu hubungan pasti ada yang namanya konflik. Konflik itu dampak dari konflik itu bisa mempengaruhi proses belajar dari seseorang, sehingga dia prestasi di sekolah itu bisa menurun. Kemudian pergaulan sosial bisa bertambah, meluas atau menyempit. Kenapa? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ya, silahkan. Ya, lanjut. Siapa lagi? Ya, silahkan. Bagus sekali ya. Jadi pergaulan sosial bisa bertambah meluas. Kenapa? Jadi ketika sang pacar tidak membatasi interaksi dengan seseorang, seperti tidak membatasi dengan kawan, tidak membatasi dengan teman-teman yang lainnya, maka pergaulan sosialnya itu bisa bertambah. Tapi bisa menyempit apabila sang pacar itu membatasi pergaulan, seperti kamu tidak bisa, kamu jangan berteman dengan dia, kamu hanya bisa berteman dengan saya. Nah, itu bisa membuat pergaulan sosialnya bisa menyempit. Nah, kemudian keterkaitan pacaran dengan seks. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silahkan. Ya, bagus sekali. Siapa lagi? Ya, bagus sekali. Jadi kadang pacaran itu ya memberikan rasa nyaman dan rasa terlindungi. Tapi kadang remaja itu tidak bisa membedakan mana nafsu, mana cinta, sehingga mereka bisa terjerumus dengan yang namanya seks. Bisa dipahami? Ya. Kemudian mengisi waktu luang bisa bertambah bervariatif atau justru malah terbatas. Nah, kadang kegiatan pacaran mereka itu tidak produktif, seperti hanya pergi jalan-jalan, pergi nongkrong-nongkrong, hanya pergi melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah ya. Nah, kemudian bisa produktif apabila kegiatan pacaran itu diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti bercocok tanam bersama, membuat tugas bersama, belajar bersama. Ya, jadi begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan di poin ini? Ya, bagus. Kita lanjut. Penuh masalah sehingga berakibat stres. Kenapa? Karena kan pacaran itu mereka belum siap yang namanya komitmen bersama. Jadi memungkinkan dia bisa dengan mudah menjadi stres dan frustasi. Nah, ada yang ingin ditanyakan di poin ini? Tidak ada ya? Nah, yang terakhir, kebebasan pribadi berkurang. Kenapa? Interaksi yang terjadi dalam pacaran menyebabkan ruang waktu pribadi itu menjadi lebih terbatas, karena
hanya menghabiskan waktu untuk berduaan dengan pasangannya. Jadi begitu ya. Kita lanjut lagi. Dampak negatif pacaran bagi remaja. Nah, sekarang kita lihat dampak negatifnya. Nah, di sini remaja mudah terjerumus ke perzinahan. Nah, kita lihat mohon maaf ya, pas orang pacaran kadang itu bisa menyebabkan yang namanya hamil di luar nikah. Jadi, mengapa remaja itu mudah terjerumus ke perzinahan? Karena itu, karena sering bersama, sering tidak mengetahui yang mana cinta, yang mana nafsu, maka terjadilah ini. Terus menipisnya iman. Nah, dia hanya memikirkan tentang pacaran, sehingga dia lupa dengan ibadah, lupa dengan dosa, lupa dengan nilai-nilai agama. Kemudian sering munafik. Siapa yang bisa jelaskan maksudnya sering munafik bagaimana? Ya, silahkan Fadila. Ya, berbohong ya. Ya, Mutmainah. Bagus. Oke. Sering munafik di sini kan kadang seseorang itu suka berbohong dengan pasangannya. Dia mengatakan bahwa saya ini mungkin dia mengatakan dia orang yang kaya, dia orang yang ada, sehingga sering terjadi yang namanya munafik. Nah, sering melamun dan panjang angan-angan. Jadi pacaran itu sering membuat orang suka berhayal dan berpikir tidak realistis lagi. Hari-harinya itu disibukkan dengan angan-angan sehingga lupa belajar dan lupa kewajiban yang lain. Bisa dipahami? Nah, kemudian menurunnya produktivitas dalam berpacaran. Pacaran bisa disibukkan dengan acara berdua-duaan, jalan-jalan, dan kegiatan yang tidak produktif lainnya. Belum lagi jika ada pertengkaran dan permasalahan. Hal ini akan membuat orang itu menjadi malas untuk berkarya. Kemudian, gaya hidup menjadi boros. Siapa yang bisa jelaskan maksudnya kenapa gaya hidupnya menjadi boros? Ya, silakan Fadila sampaikan. Ya, bagus sekali. Siapa lagi? Ya, Devi silakan. Ya, bagus. Nah, benar ya dikatakan teman-teman kalian, gaya hidup itu bisa menjadi boros karena namanya kan pacaran, pasti kalau ketemu pacarnya dia pasti pakai parfum, harus ada uang jajan untuk makan-makan, jalan-jalan. Ya, jadi begitu ya. Bisa dipahami? Nah, oke. Nah, sekarang materi kita sudah selesai. Dari materi yang Ibu sampaikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Sudah paham semua? Ya. Nah, kan kalian sudah paham, Ibu ingin mendengarkan kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan. Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Ya, silakan Fadila. Ya, bagus sekali. Ya, Mutmainah silahkan. Ya, bagus. Nah, kesimpulan yang kalian sampaikan bagus-bagus semua ya. Nah, Ibu tambahkan bahwa pacaran itu serangkaian aktivitas bersama yang diwarnai keintiman seperti adanya rasa kepemilikan dan keterbukaan diri, serta adanya keterikatan emosi antara wanita dan pria yang belum menikah dengan tujuan untuk saling mengenal satu sama lain, melihat kesesuaian antara satu sama lain sehingga sebagai pertimbangan sebelum menikah. Kemudian ada tadi penyebab-penyebab dari berpacaran di usia remaja, yaitu globalisasi, membuktikan diri cukup menarik. Nah, yang terakhir adanya pengaruh dari kawan. Kita lihat lagi dampak pacaran di usia remaja, bahwa dampaknya itu seperti yang kita jelaskan tadi, prestasi sekolah bisa meningkat atau menurun, pergaulan sosial bisa meluas atau menyempit, mengisi waktu luang bisa bertambah bervariatif atau justru malah terbatas. Kemudian keterkaitan pacaran dengan seks. Nah, penuh masalah sehingga berakibat stres, dan terakhir kebebasan pribadi itu berkurang. Nah, kita lihat lagi, kemudian ada yang namanya dampak negatif pacaran. Pertama, remaja mudah terjerumus ke perzinahan, menipisnya iman, sering munafik, sering melamun dan panjang angan-angan, menurunnya produktivitas dalam berkarya,
gaya hidup menjadi boros. Nah, itu ya kesimpulan dari Ibu yang Ibu tambahkan. Nah, sebelum Ibu akhiri ya, Ibu ingin mendengarkan pesan dan kesan dari kalian selama mengikuti kegiatan kita hari ini. Ya, siapa yang ingin menyampaikan? Ya, silakan Maina. Ya, terima kasih. Siapa lagi? Ya, silakan Fadila. Ya, baik sekali. Ya, Rina silakan. Ya, jadi Ibu ucapkan terima kasih ya. Sebelum Ibu menutup kegiatan kita hari ini, jadi kita berdoa dulu ya, karena sudah diberi kelancaran atas kegiatan kita. Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam sehat ya untuk kalian semua. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.